Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, maaf ya, mungkin udah lama banget ya nggak upload video ya, karena memang lagi ribut banget ya. Ini saya akan membahas tentang usus kotor. Mungkin teman-teman banyak yang belum paham ya tentang usus kotor itu apa gitu kan. Usus kotor merupakan penumpukan toksin dan kotoran pada usus yang disertai dengan ketidakseimbangan aktivitas bakteri pada usus. Nah, ada beberapa hal ya yang bisa menyebabkan terjadinya usus kotor. Salah satunya yaitu ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi gula, itu bisa menyebabkan terjadinya usus kotor. Karena dengan mengkonsumsi makanan tersebut, aktivitas bakteri baik pada usus akan menurun dan meningkatkan produksi aktivitas bakteri jahat pada usus, yang kemudian terjadilah usus kotor ya teman-teman ya. Kemudian juga jadwal makanan yang tidak teratur. Nah, ternyata jadwal makanan yang tidak teratur juga bisa menyebabkan terjadinya usus kotor. Kok bisa ya? Karena dengan jadwal makanan tidak teratur, maka produksi enzim dan hormon menjadi terganggu, yang kemudian terjadilah penumpukan toksin pada usus ya teman-teman. Kemudian makanan tinggi lemak juga dapat menyebabkan terjadinya usus kotor, karena dengan mengkonsumsi makanan tinggi lemak dapat menyebabkan produksi aktivitas bakteri jahat pada usus, yang kemudian terjadilah oksidasi pada usus ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga ketika kita jarang atau tidak pernah mengkonsumsi buah dan sayur juga bisa ya teman-teman, karena dengan tidak mengkonsumsi buah dan sayur maka gerak usus itu menjadi lambat, dan kemudian terjadilah penurunan aktivitas bakteri baik pada usus, yang akhirnya terjadilah usus kotor ya teman-teman ya. Kemudian ketika kita hobi mungkinnya suka banget mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori, MSG atau pengawet ya, itu juga bisa mengganggu sistem pencernaan ya teman-teman ya, dan juga dapat mengganggu gerak usus menjadi lambat. Nah, ada beberapa ciri yang menandakan bahwa kita sedang mengalami usus kotor ya. Salah satunya yaitu seperti gejala MAH, mual, kembung ataupun GERD ya teman-teman. Kemudian juga kita BAB-nya tidak teratur atau susah BAB, itu juga merupakan tanda jika usus kita kotor ya teman-teman. Kemudian juga dengan usus kotor maka makanan yang kita konsumsi itu nutrisinya tidak terserap oleh tubuh, dan akhirnya akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas kesehatan pada tubuh kita ya teman-teman. Dengan usus kotor maka berat badan kita akan naik ataupun akan mengalami yang namanya obesitas. Bahaya juga ya ternyata usus kotor ini teman-teman. Kemudian juga dapat menjadi pemicu salah satu infeksi pada organ pencernaan teman-teman. Kemudian yang sangat amat harus kita waspadai ya teman-teman, ketika kita mengalami usus kotor maka kemudian akan terjadi penyakit yang serius, salah satunya yaitu kanker usus. Bahaya kan teman-teman kalau udah kita mengalami penyakit kanker usus. Jadi usahakan ya teman-teman, agar kita terhindar dari penyakit tersebut, usahakan untuk menjaga pola makan. Nah, saya akan membagikan tips ya, atau berbagi info tentang cara membersihkan usus kotor di rumah. Salah satunya mungkin teman udah banyak yang tahu ya, yaitu kita mengkonsumsi air mineral kurang lebih 2 liter per hari, yang fungsinya untuk membuang toksin atau kotoran yang ada pada usus melalui anus dalam bentuk feses ataupun tinja. Kemudian juga bisa dengan cara mengkonsumsi larutan garam ya. Caranya mudah kok. Kita siapkan saja 1 gelas air hangat, kemudian 2 sendok teh garam, kita campurkan menjadi 1, kemudian kita minum dalam posisi perut kosong. Nah, hal tersebut berfungsi untuk memperlancar BAB ya teman-teman ya.
Kemudian juga kita bisa membersihkan usus kotor dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat. Karena dengan mengkonsumsi makanan tersebut, aktivitas bakteri baik akan meningkat dan membantu membersihkan usus kotor. Kemudian juga kita bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi akan zat pati, contohnya kayak gandum ya teman-teman. Kemudian juga bisa nasi ataupun juga kentang ya. Selain berfungsi untuk membersihkan usus yang kotor, makanan tersebut juga bisa membantu mencegah terjadinya kanker usus. Nah, kemudian juga jika ada teh hijau di rumah juga bisa ya. Kita mengkonsumsi teh hijau di rumah untuk memperlancar BAB, tapi dalam jumlah atau dengan takaran yang pas ya, jangan berlebihan, karena jika berlebihan juga bahaya ya. Demikian tips atau cara untuk membersihkan usus kotor yang bisa kita lakukan di rumah ya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh tanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.